Baik, tadi kita sudah sampai dalam laporan di Jatinegara, di mana rekan Bayuton melaporkan bahwa para PKL kembali berjualan di malam hari, walaupun di pagi hingga sore hari dijaga oleh petugas, tapi ketika petugas tidak ada, mereka kembali berjualan. Nah, tampaknya ini Pak Joni juga Pak Yat, ide pasar malam ini juga sebenarnya cukup baik ya, di mana mungkin jalanan relatif sudah agak sepi, kemudian juga masyarakat memiliki waktu untuk berbelanja begitu Pak Joni. Ya, udah beberapa contoh sih di Kota Medan itu ya, ada satu kawasan ya. Pada saat sore hari ketika toko-toko sudah tutup, itu jalan ditutup semua. Kesawan ya. Nah, di daerah Kesawan. Mereka langsung paginya udah bersih. Nah, apakah itu juga akan diusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta? Nah, saya pikir itu salah satu juga bisa memberikan inspirasi ya bagi Pemprov DKI Jakarta. Nah, saya pikir memang yang saya harapkan persoalan kita di Jakarta ini adalah soal konsistensi ya. Berkelanjutan enggak dalam hal menata pedagang kaki lima ini. Kalau saya lihat tadi misalnya paling tidak juga misalnya para Satpol PP atau bidang hal-hal yang nanti yang mengawasi ini juga memang saya setuju dengan Bapak tadi ya, yang langsung dikoordinir oleh lurah. Jadi di mana kelurahan itu menangani, jadi dia harus bersinergis dengan yang berkaitan dengan SKPD yang menangani ini. Jadi lurahnya juga ini bisa dapat reward, bisa juga mendapat juga punishment jika memang ini nggak bisa selesai. Karena tanggung jawabnya dia tanggung jawab lurah tersebut. juga gitu loh. Dia ikut bertanggung jawab, bekerja sama gitu loh. Oke, baik. Tadi saya tertarik dengan para pembeli nih Pak Yayat, di mana juga harus diajarkan. Tapi di sisi lain memang PKL itu cukup membantu kita, di mana kita nggak perlu repot untuk parkir dan juga bisa langsung membeli. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa tetap berbelanja enak, tapi juga para PKL juga mudah kita dapatkan. Ya, sebetulnya pembeli itu bisa dibagi dua. Dia mau membeli di pasar formal atau pasar informal. Kalau dia memang butuh barang dengan kualitas terbaik, dia kan bisa datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Dia bisa mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan standar. Jadi kalau sekedar untuk mendapatkan barang dengan kualitas mungkin KW 1, 2, 3 yang murah meriah, memang harus ada pasar rakyat. Sekarang ini pasar rakyat, pasar tradisional hilang. Jadi dengan berubahnya pasar-pasar tradisional, dengan digusur, dengan hilang, akhirnya kan mereka ini tidak punya tempat. Jadi warga-warga yang sebetulnya tidak mampu ini akhirnya tidak punya pilihan. Pilihannya larilah ke PKL-PKL tersebut. Jadi saya harus akui bahwa sudah saatnya harus diperkuat kembali pasar tradisional, pasar rakyat, sehingga masyarakat yang menengah ke bawah ini bisa berbelanja sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Mungkin pasar tradisional juga konsepnya sudah mulai berubah seperti di pasar modern BSD misalnya seperti itu ya, kita sebut ya, bahwa semua lapisan mau datang ke sana karena bersih, tertata rapi, dan semuanya ada begitu. Ya, jadi memang harus ada kita melihat kan ada secara stratifikasi sosial bahwa kelas menengah atas mungkin agak sulit berbelanja di bawah. Maka masyarakat yang bawah inilah harus diwadahi. Kita bandingkan saja Jakarta ini mallnya aja udah lebih dari 130, sementara pasar-pasar lokalnya itu sangat terbatas sekali. Ada baiknya di tingkat kelurahan itu ada semacam pusat-pusat kegiatan PKL sehingga masyarakat yang memang membutuhkan barang-barang bisa mendapatkan. Jadi pasar-pasar tingkat nanti kita mungkin bisa menantikan juga dari bagaimana langkah dari DPRD melakukan usulan-usulan seperti ini begitu. Jangan sampai PKL kelamaan tidak memiliki tempat mereka di mana bisa ditampung begitu. Ya, demikian terima kasih Pak Yayat dan juga Pak Joni perbincangan kita singkat sekali hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan.